ya bahwa soal TKP itu sebenarnya gampang, tapi gampang-gampang susah gitu ya, karena banyak juga yang akhirnya terjebak ketika memilih pilihan jawaban yang seolah-olah sama-sama benar gitu ya. Tetapi di video yang sudah diberikan itu kalian sudah saya berikan tipsnya gitu, bagaimana caranya kita memilih pilihan jawaban yang mungkin skornya tinggi, karena kan dia nggak ada salah benar ya, nggak ada yang 0, nggak ada yang 5 gitu. Dia skor setiap jawaban itu ada skornya 5, 4, 3, 2, 1. Tugas kita adalah menentukan yang skornya 5 gitu ya. Target kita adalah setiap soal itu bisa kita jawab dengan jawaban yang skornya 5. TKP ini memang mudah, tetapi upayakan kalian optimal gitu untuk mendapatkan nilai di TKP. Karena apa? Karena biasanya tahun 2022, 2021 itu nilai TWK-nya kecil-kecil. Nah, kalau nilai TWK-nya kecil-kecil, kita bisa optimalkan untuk mendapatkan skor tinggi itu dari TKP. Ya, karena itu upayakan di TKP ini kalian jangan diabaikan gitu ya, mentang-mentang TKP itu mudah gitu. Jangan diabaikan karena target kita adalah mendapatkan skor yang tertinggi. Nah, untuk mendapatkan skor yang tertinggi itu kalian harus memahami konsep dari bagaimana caranya kita menjawab soal gitu ya. Nah, TKP ini kan kemarin sudah dijelaskan bahwa dia ada 5 kisi-kisi. Nah, dari 5 kisi-kisi ini ternyata yang paling banyak keluar itu adalah tentang profesionalisme. Karena itu teman-teman harus betul-betul menguasai bagaimana konsep untuk menjawab gitu ya soal-soal profesionalisme. Nah, untuk profesionalisme yang paling penting adalah teman-teman harus menunjukkan sikap bahwa kalian itu dapat bertanggung jawab ya, mengutamakan pekerjaan, berintegritas, kemudian kita tidak melakukan hal-hal di luar wewenang, itu prinsip utamanya. Ya, jadi jangan lari dari konteks itu ketika menjawab soal-soal profesionalisme. Oke. Yang pertama ini ada soal bahwa skenarionya adalah Anda menjadi seorang artis yang sedang naik daun. Kemudian suatu hari manajer meminta untuk syuting di luar kota. Nah, sedangkan banyak sekali pekerjaan kantor yang harus Anda selesaikan. Jadi ceritanya di sini si subjek dalam soal ini adalah dia sebagai pegawai, tetapi dia juga punya pekerjaan sampingan sebagai artis gitu ya. Nah, bagaimana sikap Anda ketika kedua pekerjaan ini sama-sama membutuhkan tanggung jawab Anda gitu ya. Nah, ketika kita sudah bekerja di suatu perusahaan dan kita punya pekerjaan sampingan, maka sebenarnya prioritas kita itu yang mana? Pekerjaan sampingan atau pekerjaan utama? Tentu saja pekerjaan utama ya yang menjadi prioritas kita. Nah, karena prioritas kita adalah pekerjaan utama, maka ya oke, jadi kalau begitu, apa yang harus kita utamakan? Pekerjaan kantor tentu saja ya, pekerjaan utama yang harus kita utamakan. Karena itu, kita coba untuk menyelesaikan pekerjaan kantor terlebih dahulu. Kalau misalnya ternyata pekerjaan kantor tidak berhasil kita selesaikan, baru kita meminta izin kepada atasan untuk syuting di luar kota. Gitu ya, dalam arti kita menunjukkan bahwa kita memprioritaskan pekerjaan kita terlebih dahulu. Ya, kalau misalnya kita menjawab yang A, misalnya keluar dari pekerjaan, ini tidak menunjukkan tanggung jawab, tidak menunjukkan integritas, tidak menunjukkan dedikasi kamu terhadap pekerjaan. Kemudian kita pilih yang B misalnya, meminta izin atasan agar bisa melimpahkan pekerjaan ke rekan yang lain. Ini tidak menunjukkan bahwa kamu mau berusaha untuk mengerjakan atau mengutamakan pekerjaan utamanya. Ya, jadi kita seolah-olah, oh ya udah gampang nih kasih yang lain aja. Itu berarti kamu tidak bertanggung jawab, tidak menunjukkan tanggung jawabnya. Ya, opsi B. Kemudian kita lihat opsi D, mengundurkan diri dari perfilman. Sedangkan ini pekerjaan sampingan yang tentu saja sangat menguntungkan juga buat kita ya. Jadi kita harus berusaha untuk membuat kedua pekerjaan ini balance gitu ya, seimbang. Keduanya harus sama-sama tanggung jawabnya kita kerjakan. Ya, kalau jawabannya hanya mengutamakan salah satu, itu berarti tidak balance, tidak menunjukkan tanggung jawab atau integritas terhadap pekerjaan yang memang sudah kita ambil gitu ya. Kemudian marah pada keadaan, ini juga tentu saja skornya paling kecil ya, karena justru kita menunjukkan bahwa kita tidak menjadi pribadi yang mau bekerja keras ya. Nah, karena itu di antara opsi A, B, C, D, E yang paling positif ya kan, yang paling positif, kemudian yang paling menunjukkan bahwa kita bertanggung jawab terhadap pekerjaan kita, dan yang paling menunjukkan bahwa kita memprioritaskan pekerjaan utama kita, di antara opsi yang ada itu adalah opsi yang C ya.
Oke, di sini saya lihat ada pertanyaan. Kak, meminta izin atasan belakangan tidak apa-apa ya. Nah, sebenarnya poin utamanya di sini bukan izin atasannya, tetapi poin utamanya adalah kita menyelesaikan pekerjaan terlebih dahulu, yang menunjukkan bahwa kita memprioritaskan pekerjaan kita sebelum kita akhirnya mengambil pekerjaan sampingannya, gitu ya. Jadi bukan masalah izin atasannya, tetapi kita lihat konteks dari bentuk tanggung jawabnya. Ya, mungkin memang kalimatnya menjadi rancu gitu ya kalau kita lihat sekilas gitu. Tetapi kembali ke konsep dasar profesionalisme bahwa kita harus memprioritaskan pekerjaan dan menunjukkan tanggung jawab kita terhadap pekerjaan. Ya, karena itu opsi yang paling tepat itu menjadi yang C, yang skornya paling tinggi. Ya, oke. Betul, terjebak dengan kalimat di akhirnya gitu ya. Nah, itu memang kadang-kadang ada juga nih tipe-tipe soal yang justru skor tertinggi itu rancu gitu bentukannya, tetapi kita harus membuang asumsi, membuang apa ya namanya, membuang asumsi ya. Asumsi itu menurut saya gitu. Nah, karena kita kembali harus ke prinsip profesionalismenya. Bentuk tanggung jawabnya tuh apa? Nah, pilih saja jawaban yang menunjukkan bentuk tanggung jawab yang terbaik gitu ya. Jadi jangan terjebak dengan konteks kalimatnya. Oke, lanjut Kak Eka. Soal selanjutnya. Anda adalah pimpinan pada suatu rapat penting. Kemudian Anda mendengar kabar bahwa istri atau suami Anda mengalami kecelakaan. Maka Anda akan, nah di video kan saya menjelaskan ya bahwa ada tiga urutan gitu ya ketika kita memprioritaskan pekerjaan. Ada yang urgent atau important, ada yang urgent, ada yang important, dan ada yang bisa ditunda. Nah, yang bersifat urgent itu contohnya adalah hal-hal yang berhubungan dengan nyawa gitu ya, misalnya kecelakaan, sakit, meninggal gitu ya, itu sifatnya adalah urgent, dan itu yang kecelakaan, sakit, dan meninggal adalah orang yang memang terdekat dengan kita, terutama keluarga inti kita. Kemudian kalau hal yang sifatnya important itu misalnya adalah hal-hal yang sifatnya kita nggak ada pun sebenarnya bisa gitu, tapi kita mengecewakan orang lain yang di sekitar kita. Contohnya acara ulang tahun anak atau acara pernikahan adik gitu ya, itu kan sebenarnya tanggung jawab kita juga gitu, tetapi sebenarnya tanpa kita pun acara masih bisa berjalan. Itu yang kita sebut dengan hal yang sifatnya important. Kemudian ada lagi hal yang sifatnya bisa ditunda. Nah, hal yang sifatnya bisa ditunda ini artinya adalah hal yang sebenarnya kita nggak perlu datang pun nggak apa-apa gitu. Kalau misalnya dia sifatnya adalah urgent, maka itu kita harus memprioritaskan ya urgentnya itu apa yang menjadi masalah itu harus kita prioritaskan. Jadi kita boleh meninggalkan pekerjaan dengan syarat harus meminta izin terlebih dahulu dengan atasan ya. Kemudian kalau dia yang sifatnya important, artinya sebisa mungkin kita datang gitu ya, sebisa mungkin kita datang, maka kita bisa mencari solusi yang win-win solution. Jadi mencari jawaban yang kita datang ke acara itu, tapi di satu sisi kita tidak menggunakan pekerjaan. Ya, misalnya acara ulang tahun anaknya sore, sedangkan kita harus lembur, berarti kita datang dulu sebentar ke acara ulang tahun anak, nanti setelah itu kita kembali ke pekerjaan. Itu yang kalau sifatnya itu important. Kemudian kalau sifatnya bisa ditunda, misal ada acara pernikahan teman, kita diundang, atau ada acara syukuran di rumah teman, kita diundang, tapi kegiatannya di jam kantor, maka kita tidak boleh datang ke sana. Kita harus memprioritaskan pekerjaan terlebih dahulu. Setelah pekerjaan selesai baru kita datang ke sana. Ya, itu jadi cara membedakannya seperti itu. Nah, sekarang di soal ini kita lihat yang mengalami kecelakaan adalah suami atau istri, berarti keluarga inti kita. Ini sifatnya berarti urgent, important, atau bisa ditunda. Yang mana? Urgent, important, atau bisa ditunda? Ya, urgent, karena ini berhubungan dengan nyawa, dan ini yang bermasalah adalah keluarga inti kita. Nah, kalau dia sifatnya urgent, tetapi mohon diingat juga ya bahwa salah satu prinsip menjawab soal TKP itu adalah kita tidak boleh
menunjukkan bahwa kita pribadi yang tergesa-gesa, kita yang pribadi yang terburu-buru dalam mengambil keputusan. Itu nggak boleh seperti itu, karena itu tidak menunjukkan profesionalisme. Seseorang yang matang, seseorang yang dewasa, itu dia akan bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan, kemudian dia cenderung bersikap akan mengkonfirmasi terlebih dahulu segala sesuatunya, gitu ya. Itu ciri orang yang matang pribadinya. Nah, karena itu, ya, ini kan rapatnya penting. Rapat penting ini juga nggak bisa kita tinggalkan. Tapi di satu sisi, istri juga nggak bisa kita abaikan. Nah, karena di dalam soal ini tidak dijelaskan bagaimana kondisi dari istri atau suami kita itu yang kecelakaan, maka kita konfirmasi terlebih dahulu, ya. Jangan terburu-buru menjawab panik atau menjawab saudara yang suruh nengokin gitu, itu tidak berpikir matang namanya. Kita harus konfirmasi dulu, cari tahu dulu keadaannya seperti apa. Kalau misalnya memang keadaannya buruk, maka kita harus izin atasan untuk menengok, ya. Kalau misalnya dia ternyata kecelakaannya hanya lecet-lecet seperti biasa, berarti kita bisa menunda dan melanjutkan rapatnya terlebih dahulu. Nah, karena itu, jawaban yang paling tepat di antara opsi yang ada adalah kita konfirmasi terlebih dahulu bagaimana keadaannya, gitu ya. Kita konfirmasi, kalau misalnya memang kondisinya tidak baik, baru kita minta izin atasan dan menengok istri ke rumah sakit, gitu ya. Jadi, nanti kalau ada soal-soal seperti ini di mana tidak diketahui bagaimana kondisi yang kecelakaannya, maka kita wajib untuk mengkonfirmasi keadaannya terlebih dahulu. Jika memang dibutuhkan, baru kita meninggalkan pekerjaan. Ya, ini salah satu contoh soal yang menguji gitu ya, bagaimana kematangan kalian dalam berpikir. Ya, jadi jangan tergesa-gesa mengambil keputusan. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya. Anda adalah seorang asisten pribadi pimpinan perusahaan. Suatu ketika Anda sedang bertugas, tiba-tiba mendapat kabar ibu Anda sakit keras dan harus dibawa ke rumah sakit. Maka apa yang akan Anda lakukan? Nah, di soal ini hampir mirip dengan yang tadi, tetapi pilihan jawabannya berbeda nih. Pilihan jawabannya berbeda. Opsi yang A, mengantarkan atasan terlebih dahulu, kemudian meminta izin untuk mengantar ibu. Opsi yang B, meminta izin atasan untuk mengantar ibu. Opsi yang C, panik. Opsi yang D, segera berbalik arah untuk mengurus ibu. Opsi yang E, meminta tetangga untuk mengurus ibu. Di antara opsi yang ada, yang kira-kira skornya 4 dan 5, itu opsi apa? Sebenarnya kan bisa langsung kita screening ya. Di antara opsi yang ada yang kira-kira skornya 4 dan 5 yang mana? Ini sifatnya kan urgent ya. Ini sifatnya urgent. Nah, sekarang di antara opsi yang ada, mana yang kira-kira 4 dan 5? Iya, betul sekali. A dan B. Ya, saya lihat juga di polling, yang jawaban terbanyak itu di antara A dan B. Sekarang di antara A dan B, mana yang paling menunjukkan konsep retro plus? Ya, mana yang paling menunjukkan sikap profesional, yang memposisikan diri sebagai subjek di dalam soal, mana yang paling rasional dan realistis, mana yang paling efektif dan efisien, mana yang paling menunjukkan tindakan yang nyata, dan juga pernyataannya berupa pernyataan positif. Kenapa skornya lebih tinggi yang A daripada yang B? Karena kalau misalnya kita jawab yang B, itu tidak win-win solution. Sedangkan salah satu prinsip retro plus itu harus win-win solution, ya kan? Ya, kita ini sedang bertugas. Dan kita asisten pribadinya pimpinan. Asisten pribadi, itu subjeknya adalah pimpinan asisten pribadi. Artinya, si atasan kita itu akan bergantung sama kita. Ya, dia akan bergantung sama kita, karena kita asisten pribadinya. Kalau nggak ada kita, dia nggak bisa apa-apa nih, si atasan kita. Nah, karena itu sebaiknya kita pilihlah jawaban yang paling win-win solution. Dalam arti, si pekerjaan kita ini tidak sepenuhnya terbengkalai, tetapi di satu sisi kita juga tidak meninggalkan ibu kita yang sedang sakit. Ya, nah karena itu di antara A dan B itu yang paling tinggi itu adalah yang A. Mengantarkan dalam arti kita anterin dulu ke tempatnya, kita siapkan dulu apa yang dia butuhkan, baru kemudian kita tinggalkan. Gitu ya, jangan semerta-merta yang B. Kalau yang B itu tidak menunjukkan bahwa kalian itu berpikir
sebagai pribadi yang profesional, gitu ya, tidak menunjukkan dedikasinya terhadap perusahaan. Ya udah tinggalin aja, nggak bisa begitu karena kita punya tanggung jawab juga ya terhadap pekerjaan kita. Oke, jadi di antara A dan B yang skornya paling tinggi dan memenuhi komponen Pareto Plus itu adalah yang A. Dalam kondisi urgent juga berlaku win-win solution. Iya, dalam kondisi urgent pun kita sebaiknya memilih yang win-win solution. Contohnya ada juga nih yang soalnya seperti ini. Misalnya ada orang kecelakaan di depan mata kita. Kemudian kita sedang dalam perjalanan menuju tes, yang mana waktu tes kita itu tinggal 10 menit misalnya. Nah, kalau misalnya kita menjawab dengan kemanusiaan, kita pasti menolong ya kan si orang yang terjatuh ini. Tetapi ingat bahwa kita nggak boleh merugikan diri sendiri juga ketika kita menolong. Dan kita juga nggak bisa meninggalkan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Nah, karena itu di sini prinsip win-win solution-nya juga harus bekerja. Jadi kita pilihlah jawaban yang tidak mengabaikan si orang yang kecelakaan, tetapi di satu sisi juga tidak meninggalkan waktu tes yang tinggal 10 menit gitu. Misalnya dengan cara apa? Misalnya kita pinggirkan dulu si orang yang kecelakaan ini di pinggir jalan, kemudian kita minta tolong, kemudian kita berangkat. Jadi tidak sepenuhnya kita meninggalkan kedua pekerjaan dan juga tidak sepenuhnya kita tidak menolong gitu ya. Jadi ada batasan-batasan di mana urgent itu harus kita yang segera menolong atau yang bisa kita kerjakan dua-duanya, tanggung jawabnya selesai, tapi di satu sisi yang urgent ini juga harus kita lakukan, gitu ya. Jadi ingat prinsipnya bahwa kita harus mencari jawaban yang paling tidak merugikan, paling menunjukkan bahwa kita juga bertanggung jawab. Ya memang agak sulitnya kadang-kadang di sini. Ya kita cenderung menjawab yang B, tapi ternyata jawaban aslinya itu yang A. Kenapa yang A ya? Karena itu tadi tanggung jawabnya nggak boleh dilepaskan. Oke, jadi keep in mind gitu ya, tolong diingat bahwa ingat tanggung jawab terhadap pekerjaan itu tidak boleh kita lupakan ya, meskipun dalam keadaan urgent sekalipun. Oke, lanjut. Ya. Soal berikutnya. Saya biasa pergi ke tempat ibadah pada jam istirahat kantor bersama teman. Suatu ketika, seusai ibadah sambil mengobrol tidak terasa sudah melebihi jam istirahat di kantor. Nah, ini juga sangat sering sekali muncul di soal-soal ya. Jadi kalau misalnya kamu diuji gitu ya integritasnya, jam istirahatnya udah lewat, padahal kita tuh habis ibadah gitu kan ya. Maka ingat bahwa jam-jam kerja itu harus kita tepati, harus kita taati. Ya, kecuali yang sifatnya urgent. Kalau misalnya sifatnya important, maka tetap kita harus jam kerjanya apa itu harus kita ikuti. Jangan mengikuti kebiasaan, jangan mengikuti orang lain, jangan mengikuti senior. Kita harus punya integritas. Punya integritas itu artinya kalau memang waktunya bekerja ya bekerja. Kalau memang waktunya istirahat ya istirahat gitu ya. Nah, karena itu di sini jawaban yang paling tepat adalah yang E. Ya, karena di sini kita sedang posisinya sedang bersama teman gitu ya, bukan sendirian. Kalau kita sendirian, kita bisa menjawab yang C. Tetapi karena kita posisinya bersama teman, maka si teman ini jangan kita abaikan gitu ya. Kita harus bisa menunjukkan atau mengajak orang lain untuk berintegritas juga seperti kita. Itu sih nilai positif juga ya. Jadi ketika ada teman yang melanggar aturan atau ada orang lain yang melanggar aturan, maka kita yang sikap yang paling positif adalah kita mengajak si orang yang melanggar aturan ini untuk mengikuti aturan yang ada. Jadi bukan sekedar ya udah yang penting gue balik aja ke kerjaan gue, si teman gue biarin aja itu kan urusan dia, nggak bisa. Itu tidak menunjukkan bahwa Anda memberikan contoh yang positif gitu. Nah karena itu jawaban yang paling tepat itu ada yang E. Kalau kamu jawabnya yang C itu skornya hanya 4. Ya, karena artinya kita egois nih, kita cuma mentingin diri sendiri. Tapi ingat bahwa kita harus mengajak orang lain untuk menunjukkan pribadi yang profesional seperti kita, gitu ya. Itu sikap positif yang memiliki nilai plus. Sehingga jawabannya yang lebih tinggi itu menjadi yang E.